Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan topik tentang vektor semantics ya. Jadi ada 2 slide. Yang pertama, slide pertama yaitu yang pendekatannya adalah count ya. Jadi menghitung yang sudah kita bahas sebagiannya. Ini adalah bagian berikutnya, kita ingin menuntaskan yang bagian untuk slide pertama yang count ya, yang artinya dihasilkan vektor yang panjang dan sparse ya. Kemudian untuk yang bagian kedua nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Yang sudah kita bahas ya, sudah cukup banyak dasar-dasarnya ya. Ini ada tentang, ada sense, ada lemma, ada sense, definition, ada seterusnya, ada konsep, hubungan antar sense atau konsep, kemudian ada sinonim, kemudian hubungan-hubungannya ada yang lain, ada antonim, ada similarity. Similarity itu bisa dari, kalau ini contohnya dari 0 sampai 10 itu maksudnya yang sinonim, kemudian 0 itu yang tidak ada hubungannya, kemudian ada yang lebih luas namanya keterkaitan atau relatedness, kemudian ada semantic field, ini semua sudah kita bahas, kemudian ada superordinate dan subordinate, kemudian bahwa ada basic level, ini contoh-contohnya, bahwa ini adalah cangkir atau ini adalah kursi ya, misalkan basic level, bahwa kursi itu adalah basic level, bukan kursi goyang atau furniture. Kemudian ini ada penjelasan tentang basic level, kemudian ya basic level, kemudian ada konotasi, kemudian ada beberapa hubungan antar konsep-konsep atau sense ya, bagaimana mendefinisikan konsep, ada kondisi perlu dan kondisi cukup, kemudian ini bahwa mendefinisikan itu bisa kompleks dan tergantung dari konteks. Kita lihat konteks itu, misalkan ada benda ini apakah ini cangkir atau mangkok, kita lihat juga dari konteksnya, isinya, isi dari cangkir atau mangkok ini. Kemudian bahwa sebuah kata dengan kata lain yang terkait, itu terkaitnya bisa, misalkan contohnya game di sini, antara game satu dengan yang lain ada keterkaitannya beberapa elemen yang bersama, yang sharing tapi tidak 100%. Kemudian ini kita menggunakan hipotesa distribusi. Jadi untuk bab ini ya, bab 6 ini yang judulnya adalah Vector Semantics and Embedding, itu adalah semuanya, baik itu pendekatannya count atau pendekatannya itu predik, itu adalah menggunakan distribution ini, distribusional ya, distribusional atau distribution ini ya. Jadi yang intinya adalah sebuah kata maknanya itu bisa dilihat dari konteksnya ya, dilihat dari konteksnya. Ini adalah rintisan-rintisan di awal dari tokoh-tokoh ahli-ahli bahasa ya. Ini adalah contohnya, ada kata ongcoy. Ini adalah ongcoy itu seperti ini. Kemudian kita lihat ada dinyatakan dengan vektor ya, vektor ya, baik itu dengan cara count ataupun dengan cara predik, semuanya adalah direpresentasikan. Jadi representasi kata menjadi vektor ya, representasi menjadi vektor. Jadi bentuk akhirnya adalah vektor ya, bentuk akhirnya sebagai vektor. Kemudian vektor itu disebut embedding ya, karena dia embedded di dalam sebuah space, dia tertanam dalam sebuah space yang intinya adalah sebenarnya sebuah vektor ya. Yang di situ, dan pada prinsipnya dengan distribusional itu makna dari sebuah kata itu dilihat nanti dalam konteks space itu dan hubungan-hubungannya ya, hubungan-hubungannya atau relationnya
termasuk similarity-nya antara makna sebuah kata dengan makna kata-kata yang lain. Ya, kita sampai di halaman ini yang menyatakan bahwa ada dua jenis proses untuk embedding. Yang pertama adalah menggunakan count, yang kedua menggunakan predict, di mana untuk count yang nanti akan kita pelajari itu adalah menggunakan menggunakan TF IDF, kemudian menggunakan teori informasi dan probabilitas ya. Kemudian untuk yang predict ini adalah menggunakan probabilitas juga, atau sebenarnya diimplementasikan dalam neural network ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini masih yang sudah kita bicarakan dengan video yang sebelumnya ya. Ini bagaimana ada matriks dua dimensi, tabel 2 dimensi, vektor dalam term dokumen matriks. Ini divisualkan ya. Ini kita sudah bahas ya, yang vektor itu juga kata itu dinyatakan dalam vektor ya. Di sini kita lihat angka-angka ya. Kita lihat angka-angka di dalam tabel tersebut. Angka-angka ada 0, ada 2, ada 1 dan seterusnya. Itu adalah artinya itu adalah TF, term frekuensi. Banyaknya term ya. Ini adalah TF, banyaknya term. Nanti akan kita lihat setelah TF akan yang lebih bagus adalah TF IDF. Kemudian setelah TF IDF ternyata lebih bagus, yaitu dengan apa yang disebut dengan PMI, point wise mutual information, yaitu pendekatan dengan probabilitas dan teori informasi ya. Ini divisualkan dua vektor ya dalam 2 dimensi. Contoh yang sangat sederhana. Kemudian ini dot product, yang dot product itu nanti sebenarnya mencerminkan atau inti dari cosine similarity ya. Jadi dot product itu artinya di sini merupakan inti penghitungan untuk kesamaan makna antar dua vektor. Kita lihat di sini ya, di sini cosine antara dua vektor ya. Ya, di sini adalah sifat-sifat dari kosinus, dan kita pakai adalah di sini adalah 0 sampai 90 derajat ya. Karena term frekuensi itu adalah non negatif. Jadi 0 sampai 1. Jadi tidak negatif. Ini nama frekuensi. Kemudian ini kita masih lihat di sini ada tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Yang baris itu adalah sama seperti yang sebelumnya, bahwa di baris itu adalah kata yang hendak dibuat vektornya, kemudian yang kolom itu adalah konteksnya, kemudian angka-angka di sini adalah TF. Kemudian kita lihat di sini bagaimana kesamaan kosinus antara dua kata yang dihitung dari vektor-vektor yang itu adalah isinya adalah TF, term frekuensi. Ini kalau digambarkan ya, dua vektor ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mulai di sini. Yang sebelumnya yang sudah kita bahas adalah kita membuat vektor ya. Membuat vektor itu dengan yang angka-angka tadi itu adalah dengan TF ya, term frekuensi itu, atau raw frekuensi. Jadi frekuensinya hanya, atau angka-angka itu hanya dari ini aja, dari jumlahnya aja. Dan itu bukan merupakan representasi yang bagus. Udah merupakan representasi sebenarnya, udah embedding ya, ini sudah vektor, tapi bukan yang bagus. Artinya dari sisi efektivitas itu bukan vektor yang efektif, bukan vektor yang bagus ya. Ya, ya, jadi frekuensi itu udah bisa digunakan, tetapi kurang informatif ya. Jadi nggak bagus itu salah satunya kurang informatif kalau hanya frekuensi, hanya term frekuensi saja ya. Oleh karena itu kita lihat, kita menggunakan IDF juga
ya, menggunakan inverse dokumen frekuensi juga. Ya, inverse dokumen frekuensi seperti sudah kita ketahui. Inverse dokumen frekuensi adalah dokumen frekuensi di inverse, ya. Dokumen frekuensi di inverse, di seper. Kemudian perlu ada juga total dokumennya untuk menormalkan. Kemudian kita perlu log supaya angka-angka perbedaan antara IDF1 dan IDF yang lain tidak terlalu jomplang gitu ya. Ya, intinya di sini adalah DF, di mana DF itu adalah jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut, kata I itu, kata I ini adalah DF. Seperti misalkan contohnya, ini contoh misalkan sebuah kata misalkan sini the, ada berapa banyak kata the, seberapa banyak dokumen yang mengandung kata the. Yang sebagai catatan di sini kata-kata seperti the, good itu mempunyai IDF yang sangat rendah, yang sebelumnya kita sebut dengan stop word ya. Kemudian ya kalau yang sebelumnya adalah TF, yang matrik sebelumnya yang kemudian dibuat menjadi vektor adalah TF, kemudian kita gabungkan, yaitu dikalikan dengan IDF ya. Jadi TF IDF. Ya. Dengan TF IDF kemudian kita membuat vektornya ya, membuat vektor dengan TF IDF ya. Dengan ITF IDF. Nah, itu adalah dengan TF IDF yang kemudian kita lihat ternyata ada opsi lain, ada alternatif lain selain menggunakan TF IDF, yaitu menggunakan apa yang disebut dengan point wise mutual information, atau kemudian nanti kita lihat hanya positifnya saja, jangan positif point wise mutual information. Jadi cara menghitungnya angka-angka yang di dalam matriks tadi atau komponen-komponen vektor yang kita cari ya, itu menggunakan PPMI ini. Ya, PPMI ini atau awalnya dari point wise mutual information, PMI ini pada intinya adalah ini mencari probabilitas, atau kita mencari misalkan X dan Y, event X dan Y, ke-occur-nya dia muncul bersama-samanya, antara dia muncul bersama-sama dengan dia independen, artinya dia muncul baik itu sendiri ataupun bersama-sama. Ini adalah bersama-sama. Kita bandingkan apakah perbandingan antara keduanya bagaimana ya. Ya, ini adalah PMI secara umum seperti itu. Kemudian PMI antara dua kata ya, antara sepasang kata, antara kata satu dan kata dua, kita cari seperti ini. Jadi probabilitas dia ini join probability itu seberapa besar dihitung, kemudian probability masing-masing, probability prior untuk kata satu dan kata dua ya, kemudian di logkan ya. PMI itu adalah seperti itu. Nah, PMI itu range-nya ya, intervalnya nilainya bisa minus tidak terhingga hingga plus tidak terhingga. Tapi nilai negatif untuk PMI itu jadi masalah ya. Jadi masalah kalau nilai PMI-nya negatif kalau kita gunakan di sini ya. Karena kalau kita gunakan di sini PMI negatif itu maksudnya apa? Apakah kurang daripada yang diharapkan, itu bagaimana? Maksudnya apa? Jadi oleh karena itu ya, sehingga kalau nilainya negatif itu dijadikan 0 ya, dijadikan 0, sehingga ada positif PPMI ya, antara dua kata satu dan kata dua. PPMI antara kata satu dan kata dua itu adalah, ini sama seperti biasa, PMI biasa, hanya kalau negatif maka dia menjadi 0 ya. Jadi maksimal antara
PMI ini dengan 0. Jadi kita hanya ambil positif, kalau negatif hingga dia jadi 0. Ya, oke. Ini sama seperti sebelumnya ya, seperti matrik-matrik sebelumnya ini ya, ini sama. Bedanya hanya cara menghitungnya, angka-angka ini bukan dengan TF saja atau bukan TF IDF, tapi dengan PPMI ya, dengan PPMI. Di mana PPMI itu kita cari dengan perbandingan antara probabilitas kalau dua kata itu misalkan ini ya, misalkan di sini yang satu ini, itu artinya kata information dengan kata komputer ya, kata information dengan kata komputer. Kita cari PPMI-nya, yang probabilitas itu dihitung dengan frekuensinya ya, frekuensi dia bersama-sama, dia masing-masing gitu, bersama-sama dan masing-masing. Oke, pada prinsipnya ada seperti itu. Kemudian kita dari yang positifnya ya, kalau negatif dia jadi 0 ya. Nah, kemudian didapatkan tabel ini yang angka-angka di dalam matriks itu, tapi bukan dengan TF, bukan dengan TF IDF, tapi dengan PPMI cara mendapatkannya, dan itu hasilnya vektornya jadi lebih representatif, jadi lebih bagus ya. Ya, kemudian ini kita lihat yaitu dengan mencari dengan PPMI. Ini cara menghitungnya adalah seperti misalkan di sini contohnya kata information, ini information dengan konteksnya, ini adalah W, itu adalah kata yang kita hendak buat vektornya. Kemudian C itu adalah yang kolom, ini adalah konteksnya ya, ini konteks. Kemudian di sini adalah kalau ini adalah katanya yang kita cari atau buat vektornya ya. Ini contohnya misalkan di sini antara information dan data ya, antara information dan data. Information, kata information dan kata data itu di dalam korpus ya, di dalam korpus ini contohnya korpus yang sederhana. Ini ada sebanyak 6 bersama-samanya, ada sebanyak 6 kejadian, 6 kali ya. Kemudian 6 kali ya. Kemudian kalau yang totalnya di sini ya, information dan data totalnya, information dan data itu totalnya ada 19 ya. Kejadiannya ada 19, sehingga probabilitas ini adalah 0, probabilitas join antara information dan data itu 0,32 ya. Kemudian untuk yang information sendiri itu ada 11 kali ya, 11 kali information. Di sini ada 11 kali information, di sini information 11 kali. Kemudian artinya 11 bagi total 19 jadi 0,58. Kemudian untuk data ya, data di sini ada 7. Artinya probabilitas dia untuk data ini adalah 0,37 ya, sehingga didapatkan ya, kita dapatkan di sini ada tadi 0,32 di sini 0,32, kemudian 0,37 atau 0,58 ya, ini 0,58, kemudian 0,37 di sini. Ini adalah masih untuk menghitung nanti dalam rangka menghitung PPMI. Kemudian kita lihat yang namanya PMI ya, PMI itu adalah kita lihat untuk information dan data. Ini adalah yang dia antara information dan data itu terjadi bersama-sama. Kemudian ini adalah atau muncul bersama-sama, ini adalah muncul ini apa, priornya. Yang information muncul 0,37, kemudian data 0,58.
sehingga didapatkan bahwa PMI untuk information dan data itu adalah 0,58 atau kalau dipresisi 0,57 sebenarnya. Jadi ini adalah 0,57 di sini ya, 0,57 antara information yaitu kata yang akan dibuat vektornya dengan konteksnya data ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang lain-lain kita isikan ke matriks ini sehingga kita mendapatkan tabel di sini. Tabel sini, yang tabel itu nanti akan kita jadikan, ini adalah vektor-vektornya, vektor digital, vektor information. Oke, jadi kita mendapatkan vektor dengan cara penghitungannya adalah PPMI. Ini adalah count, menghitung jadi count ya. Oke, kemudian juga bisa aja diperbaiki lagi, masih dengan PMI juga, tapi karena PMI itu ternyata ada kecenderungan atau bias ke yang event-event yang infrequent, yang jarang ya, yang kata-kata yang jarang itu cenderung mempunyai PMI yang tinggi, sehingga oleh karena itu kita coba untuk normalkan, untuk diperbaiki angka-angkanya dengan menambah ini probabilitas untuk yang kata-kata yang jarang, kemudian juga atau dengan smoothing ya. Jadi yang tujuannya adalah supaya angkanya itu lebih merata, tidak jomplang antara satu dengan yang lain, antara yang jarang dengan yang sering ya. Ya, ini yang pertama adalah menambah untuk kata-kata yang jarang ya. Di sini adalah dengan misalkan dengan menaikkan dengan faktor 0,75. Artinya di sini ada diberi ini pangkat 0,75, di sini 0,75 ya, di sini ya, kita lihat ya di bawah ini ya. 0,75 sehingga hasilnya dianggap lebih bagus ya, jadi dianggap lebih bagus. Kemudian yang kedua dengan smoothing. Dengan smoothing itu artinya misalkan kita tambah 2 semuanya, yang tadinya 0, jumlahnya di sini 0 tuh yang 0 jadi 2. Jadi semua ditambah 2. Semua ditambah 2. Yang angka-angka di sini yang tadinya 0 menjadi 2, yang 1 jadi 3 dan seterusnya ya. Sehingga ini adalah term frekuensinya. Kemudian oleh karena itu didapatkan misalkan penghitungannya adalah seperti ini. Kemudian PMI-nya kita lihat yang tadinya seperti ini ya, yang tadinya tanpa penambahan tadi ya. Kemudian setelah ditambah 2 kita lihat jadi seperti ini ya, dimana di sini kalau untuk yang pertama, yang aslinya di sini kita lihat perbedaannya seperti misalkan contohnya ini ada 0,57, kemudian ini 1,66. Bandingkan coba setelah di yang kedua di sini, setelah ada penambahan angka kecil 2 ini jadi menambah sedikit ya, 0,57 jadi 0,58. Kemudian ini juga ditambah seperti ini. Jadi perbedaan angka-angka di yang setelah ada smoothing ditambah 2 ini, angka-angkanya perbedaannya tidak terlalu berbeda jauh, tidak terlalu jomplang ya. Ya, itu adalah kita sudah membahas tentang embedding yang tadinya dari kata menjadi vektor ya, dengan cara count ya, dengan cara count. Countnya tadi awalnya dengan TF, kemudian TF IDF ya, kemudian
kedua dengan PMI, yang PMI itu dianggap yang paling bagus. Meskipun demikian, semuanya baik itu TF, TF-IDF atau PMI, ini matriksnya kita lihat nanti sparse ya, sparse panjang dan panjang ya. Itu adalah untuk akhir dari slide pertama. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke slide yang kedua yang membahas tentang embedding menggunakan predik, menggunakan probabilitas atau diimplementasikan dengan neuron